Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelas 502. Di sini saya akan membahas soal UAS TABK yang Excel 2B. Baca soalnya, Anda diasumsikan melakukan audit untuk tahun buku 2020. Lakukan pengujian analitik dengan prosedur sebagai berikut. Anda harus membuat tabel pivot dan grafiknya seperti yang dicontohkan pada soal di bawah. Selanjutnya, Anda harus melakukan analisis sesuai soal di bawah ini. Soal pertama, pada tabel purchase order detail, dan tabel detail penerimaan barang, temukan transaksi yang tahun bukunya tidak lazim. Berikan komentar Anda mengenai hal apa saja yang menjadi penyebab ketidaklaziman tersebut. Jadi teman-teman, menurut saya mungkin yang tahun bukunya tidak lazim itu adalah tahun buku di luar tahun 2020, karena tahun 2020 itu adalah tahun melakukan audit. Nah, jadi yang menjadi penyebab ketidaklaziman tersebut adalah tahun bukunya. Jadi langsung saja kita cek dulu tabel purchase order-nya, purchase order detail, dan tabel detail penerimaan barang. Kita cek di tabel purchase order, ada order date dan modified date. Jadi teman-teman, untuk mengetahui tahunnya di luar 2020 itu adalah tahun yang tidak lazim, karena di luar tahun audit. Jadi bisa kita cek dengan cara, mungkin yang cara tergampang tuh bisa dengan filter, mungkin conditional formatting, dan data consolidate yang seperti kita pelajari sebelum UTS kemarin. Mungkin saya akan dengan cara filter aja. Kita filter, kita cek. Nah, ternyata di order date ini hanya tahun 2020, berarti sudah lazim semua. Kita cek di modified date. Nah, ternyata di modified date ada tahun 2015. Yang tahun 2020-nya kita uncheck dan kita checklist saja yang tahun 2015. Nah, ada 3 data yang tahun bukunya tidak lazim di tabel purchase order. Kemudian kita ke tabel purchase order detail, ada due date, kita filter juga sama kayak yang di tabel purchase order tadi. Nah, ada tahun 2014. Yang tahun 2020-nya kita uncheck karena dia termasuk dalam tahun audit dan itu termasuk lazim. Jadi tahun 2014 ini kita klik OK. Nah, kita lihat ada 99 data, itu teman bisa lihat di sini, 99 data yang tahun bukunya tidak lazim di tabel purchase order detail. Kemudian kita lihat ke tabel detail penerimaan barang. Nah, di tabel detail penerimaan barang ini ada receive date. Kemudian kita filter juga sama caranya. Kita lihat hanya tahun 2020. Berarti di tabel penerimaan barang sudah lazim semua karena sudah termasuk ke dalam tahun buku auditnya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Jadi teman-teman, ini menurut saya. Jadi untuk soal nomor 1 nanti kalau teman-teman ada jawaban lain bisa komen di bawah. Lanjut soal nomor 2, dengan bantuan pivot table dan pivot chart, lakukan analisis nilai purchase order per vendor sehingga menjadi seperti gambar di bawah ini. Vendor mana saja yang harus ditelaah lebih mendalam dibandingkan vendor lainnya. Nah, ya teman-teman, pertama kita copy dulu soalnya, Ctrl C, kita tambah sheet baru, ada sheet 1, kita ganti namanya menjadi jawaban soal 2. Kita copy soal ke sini. Kemudian kita lihat di soal tadi dia meminta di analisis nilai purchase order per vendor. Berarti kita lihat di tabel purchase order. Kita kembalikan lagi filternya ke select all. Nah, ini berarti kita pivot table kan. Kita Ctrl A, kemudian kita insert pivot table from table atau range. Kita pilih yang existing worksheet. Karena kita udah buat sheet baru tadi kan, nomor 2. Kita letak aja di A18. Berarti kita letak aja di A21. Kemudian teman-teman kita lihat row labelnya ini apa? Row labelnya ini adalah vendor ID. Kita drag ke row. Nah,
Terus subtotalnya ini kita sum, kita drag ke values. Nah, kemudian teman-teman tinggal insert aja chartnya sesuai gambar di atas. Sudah mirip ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kita baca soalnya. Dengan bantuan pivot table dan pivot chart, lakukan analisis nilai purchase order per bulan. Petunjuk, gunakan rumus teks, tanggal, year, strip, month untuk mengkonversi tanggal menjadi tahun dan bulan. Periode mana saja yang harus ditelaah lebih mendalam dalam pengujian yang mendetail. Berikan argumentasi atas jawaban Anda. Nah, teman-teman. Jadi kita sama cara kita copy dulu soalnya. Kita buat sheet baru, ganti nama 3. Kita paste dulu soalnya. Kita baca lagi. Kita disuruh nambahkan petunjuknya, kita disuruh nambahkan mengonversi tanggal menjadi tahun dan bulan di purchase order. Purchase order tadi kan ada 2 tanggal, teman-teman. Order date dan modified date. Di order date ini kan udah kita tahu bahwa dia itu hanya tahun 2020. Mungkin kita hanya pakai tanggal order date. Ini udah disediakan kolomnya juga, year month. Ini kita masukkan aja rumusnya tadi. Teks sama dengan teks. Tanggal itu pakai order date, berarti kita klik aja di 2 titik koma year strip month. Yang itu tutup kurungnya, enter. Terus copy ke bawah. Nah, kita Ctrl A, kita insert, pilih pivot table, from table atau range, kita pilih existing worksheet karena kita udah buat sheet baru tadi, kita letak aja di nomor 14. Kemudian kita drag yang udah kita buat di year month. Nah, blank ya teman-teman. Mungkin ini karena belum ke insert semua, belum ke blok semua. Kita masukkan lagi, coba sum subtotal. Total kita sum, kita drag ke values. Jadi teman-teman, year month-nya masih error, kita coba cek lagi ke purchase order-nya. Coba kita buat kolom baru, kita kasih nama tahun strip bulan, tapi kita coba pakai tanggal yang modified date. Tinggal copy aja rumus yang sama ke sebelahnya. Tapi kita ganti, dia nggak yang order date, kita ganti yang modified date. Berarti kita klik aja L2. Kita copy ke bawah, kita Ctrl A, kita usah. Berarti kita refresh aja coba ininya. Pivot table kita refresh. Nah, udah langsung ini ya teman-teman, langsung ada. Tinggal saja kita insert pivot chart sesuai gambar di atas. Ini ya teman-teman. Bawah biar rapi. Selesai teman-teman untuk soal 3. Selanjutnya kita lanjut ke soal 4. Dengan bantuan pivot table dan pivot chart dari tabel purchase order berdasarkan kolom reputasi vendor, buatlah grafik sehingga menjadi seperti gambar di bawah ini. Apa yang harus didalami oleh auditor terkait gambaran reputasi di bawah ini? Misalnya grafik apalagi yang harus dibuat untuk sebelum melakukan pengujian substantif yang rinci. Nah, di sini ada petunjuk teman-teman ya. Kita baca dulu boleh. Untuk menjamin bahwa pembelian dilakukan secara efisien, maka Departemen Purchasing harus secara teratur memutakhirkan database katalog harga produk per vendor. Direksi menugaskan agar untuk setiap produk harus ada data minimal 2 vendor yang berbeda agar harga dan kualitasnya dapat dibandingkan. Pemilihan vendor harus berdasarkan reputasi dan harga terendah dengan ketentuan. Ada ketentuan nih teman-teman. Ketentuan reputasinya kita baca dulu. Jika barang dari vendor pernah 1 kali atau 2 kali ditolak, maka reputasinya diberi skor B. Jika barang dari vendor pernah 3 kali ditolak, maka reputasinya diberi skor F.
Jika barang tidak pernah ditolak, maka reputasinya diberi skor A. Skor A vendor dengan reputasi A mendapat prioritas untuk dibeli produknya sepanjang harga tidak melampaui 115% dikali standar acquisition cost. Yang D, jika reputasi sama dengan F, maka dilarang membeli barang dari vendor tersebut. Yang E, jika harga dari dua vendor sama, maka yang dipilih adalah yang reputasinya lebih baik. Yang F, jika harga dari dua vendor atau lebih ternyata sama, maka yang dipilih adalah yang reputasinya lebih baik. Kita lihat dulu di tabel purchase order. Tabel purchase order itu udah ada reputasinya teman-teman. Jadi kita tidak perlu buat manual ini. Jadi langsung aja kita ke tabel purchase order, kita klik Ctrl A atau kita blok semuanya, kita insert pivot table, from table atau range, kemudian kita pilih yang kita buat dulu sheet barunya ya. Kita copy soalnya, soal 4, kita buat sheet baru, ganti namanya 4, kita copy, geser ke sebelah yang 3, kemudian tabel purchase tadi kita insert lagi pivot table-nya, kita letak di soal 4 yang A21. Jadi reputasinya kita drag ke row, kemudian kita lihat di gambar ada subtotalnya, kita sum di, kita drag ke values. Nah, sudah sama teman-teman. Kemudian tinggal kita insert aja pivot chart sesuai gambar di atas. Ini teman-teman. Oke. Lanjut ke soal terakhir atau soal 5. Dengan bantuan pivot table dan pivot chart, buatlah grafik seperti contoh di bawah ini. Kita copy dulu soalnya. Kita buat sheet baru. Kira-kira 5. Ntar kita geser ke kanan. Kita copy soalnya tadi. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Di sini di pivot table fields-nya ini ada purchase order ID, purchase order detail ID, due date, order quantity. Nah, kita lihat. Biasanya kan kita dari soal 2 sampai 4 menggunakan pivot table dari tabel purchase order. Nah, tapi nggak sesuai sama gambar. Kita cek lagi mana sesuai gambar. Purchase order ID, purchase order detail ID. Enggak. Ini enggak ya. Nah, purchase order ID, purchase order detail ID. Ini sudah sama teman-teman sesuai gambar. Jadi kita menggunakan tabel purchase order detail. Kita Ctrl A, kemudian kita insert pivot table, from table atau range, pilih yang existing worksheet, kita arahkan ke sheet yang 5, kita letak di A21. Jadi yang di drag itu ke row adalah produk ID-nya, kemudian other quantity-nya kita drag ke values. Nah, bersama teman-teman, kemudian kita buat pivot chart-nya itu kita insert yang sesuai. Bawah biar rapi. Ini teman-teman. Mungkin sekian pembahasan soal TABK UAS ini di Excel. Jika ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nah, dan jika teman-teman memiliki cara yang lebih cepat, lebih praktis, atau cara jawaban saya ini memiliki kesalahan, boleh teman-teman komen di bawah. Dan nanti soalnya ini teman-teman bisa didapatkan di drive PSB TABK UAS teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.